Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita akan mempelajari statistika ekonomi di materi ke-14 kita tentang sebaran normal. Nah, di materi penutup untuk semester ini, mata kuliah statistika ekonomi, ini adalah salah satu dari kelompok sebaran kontinu. Jika sebelumnya kita sudah belajar sebaran peubah acak diskrit, ini sudah memasuki ke sebaran yang kontinu. Oke, kita langsung masuk saja ke materi sebaran normal. Untuk mempelajari peubah acak kontinu khususnya sebaran normal, kita akan terlebih dahulu tahu tentang kurva yang menggambarkan dari sebaran normal itu sendiri. Sebaran normal ketika digambarkan dalam bentuk kurva itu membentuk pola seperti lonceng yang ngadep ke bawah ya. Ini lebar kanan ke kirinya itu adalah ragamnya, sementara di sini di tengah-tengah ada mewakili dari rataan dari sebaran peubah atau sebaran normal tersebut. Kita masuk ke definisi. Bila X adalah suatu peubah acak normal dengan nilai tengah atau rataan mu, ini di buku walaupun statistik dasar ya yang abu-abu, rataan disebutnya nilai tengah mu, dan ragam adalah sigma kuadrat, maka persamaan kurva normalnya adalah N untuk X mu sigma sama dengan 1 per akar 2 pi sigma E dipangkatkan min setengah dikalikan dengan X min mu per sigma kuadrat. Untuk hal ini X bernilai dari negatif tak hingga sampai dengan tak hingga. X lebih besar dari min tak hingga dan lebih kecil dari tak hingga. Sedangkan dalam hal ini pi bernilai 3,12159 sekian-sekian dan E itu 2,71828 sekian-sekian. Ini adalah definisi sebaran normal. Nah, selanjutnya kita akan melihat jika ada dua lonceng atau dua gunung berjajar seperti ini. Kita bisa lihat lebarnya antara kurva pertama dan kurva kedua, atau lonceng pertama dan lonceng kedua lebarnya sama, tingginya sama, cuma posisi saja yang berbeda. Nah, dari gambar ini kita ketahui bahwa mu rataan dari kurva 1 dan kurva 2, mu 1 dan mu 2 di sini berbeda tentunya, karena X ini semakin ke kanan maka semakin besar. Sementara lebar dari lonceng 1 dan lonceng 2 itu sama, maka sigma 1 dan sigma 2 itu bernilai sama. Ini kurva yang tinggi sama, lebar sama, tetapi bersebelahan. Selanjutnya kita bisa melihat kurva normal dua bersebelahan atau dua menumpuk. Nah, di sini kita sajikan dua menumpuk. Di kurva ini nilai titik puncaknya itu sama di satu titik. Maka rataan itu untuk grafik pertama dan grafik kedua, ini mu-nya rataannya sama, mu 1 dan mu 2. Sementara kita lihat gambar yang pertama, lonceng yang pertama dia lebih lebar, sementara yang kedua itu lebih tinggi tetapi lebih sempit. Maka di sini ragamnya atau simpangan bakunya dari gambar lonceng pertama lebih besar dari lonceng kedua. Selanjutnya, gambar yang keempat, di sini dua kurva normal yang bersebelahan, tetapi di sini berbeda nilai
ragamnya jelas. Ini gambar kedua, ragamnya lebih besar. Dan nilai rataannya juga berbeda antara mu1 dan mu2. Maka di sini keterangannya 2 kurva normal dengan mu1 tidak sama dengan mu2 dan tetapi sigma 1 itu lebih kecil dari sigma 2. Ya, maaf mesin. Tetapi sigma 1 lebih kecil dari sigma 2. Oke, selanjutnya ada catatan dengan mengamati gambar 1 sampai dengan gambar 4 serta memeriksa turunan pertama dan kedua dari sebaran normal untuk X, mu, dan sigma dapat diperoleh 5 sifat kurva normal sebagai berikut. Yang pertama, modus. Titik pada sumbu daftar yang memberikan maksimum kurva terdapat pada X sama dengan mu. Ya, dia modus itu kita tahu yang paling banyak frekuensinya, maka terdapat pada X sama dengan mu. Sementara yang kedua, kurva setangkup terhadap sumbu tegak yang melalui rataan mu. Yang ketiga, kurva mempunyai titik belok pada X sama dengan mu plus minus sigma, cekung dari bawah bila X lebih dari mu min sigma dan kurang dari mu plus sigma. Dan cekung dari atas untuk nilai X lainnya. Yang keempat, kedua ujung kurva normal mendekati asimtut sumbu datar bila nilai X bergerak menjauhi mu baik ke kiri maupun ke kanan. Yang kelima, seluruh luas di bawah kurva dan di atas sumbu datar sama dengan 1. Jadi seluruh luasnya itu ya 100%. Diangkakan dengan 1. Oke, kita lanjutkan dengan luas di bawah kurva normal. Untuk P, X1 kurang dari X kurang dari X2 sama dengan probabilitas variabel random X memiliki nilai antara X1 dan X2. Oke, X1 adalah batas bawahnya, sementara X2 adalah batas atasnya. Dan untuk P, X1 kurang dari X kurang dari X2 sama dengan luas di bawah kurva normal antara X sama dengan X1 dan X sama dengan X2. Jadi jelas nih yang diwarnain hijau di gambar yang bisa kita lihat saat ini itu adalah luas yang kita tentukan dengan batasan bawah itu X1, batasan atasnya X2. Oleh karena perhitungan integral normal tersebut sulit, maka disusunlah daftar tabel nilai rapat probabilitas. Akan tetapi, karena nilai rapat probabilitasnya atau sebarannya tergantung pada mu dan sigma, maka sangatlah tidak mungkin mentabelkan untuk semua nilai mu dan sigma. Nanti kita akan belajar melihat tabel juga. Nah, definisi sebaran normal baku. Apa itu sebaran normal baku? Merupakan sebaran peubah acak normal dengan rataan 0. Mu-nya itu ada pas di titik X sama dengan 0 dan simpangan bakunya itu 1. Maka disebut sebagai sebaran normal baku. Yang perlu kita tahu di sini ada tambahan informasi lagi. Z untuk tabel yang menggambarkan sebaran normal itu disimbolkan dengan Z sama dengan X min mu dibagi dengan sigma. Ya, X itu datanya, mu itu rataannya, dan sigma merupakan simpangan bakunya atau akar dari ragamnya. Nah, kita masuk ke latihan. Dari penelitian terhadap jumlah harian nasabah bank syariah berdistribusi normal dengan mu sama dengan 50 dan simpangan bakunya sigmanya sama dengan 10, carilah peluang bahwa X mendapat nilai antara 45 dan 62. Oke, dari data ini kita tahu nih
bahwa mu-nya nilai rataannya merupakan 50. Simpangan bakunya di sini kita punya 10. Sementara X-nya itu mendapat nilai antara 45 dan 62. Maka 45 itu dianggap sebagai X1 dan 62 sebagai X2-nya. Nah, di sini kan kita bisa menjawab nilai Z yang berpadanan dengan X1-nya sama dengan 45 dan X2 sama dengan 62 adalah kita migrasikan, kita distribusikan, kita masukkan ke rumus Z tadi. Maka Z1 itu 45 min 50 per 10. Karena kita tahu punya di slide sebelumnya, X dikurang dengan mu dibagi dengan sigma atau simpangan bakunya. Maka di sini Z1 adalah X1 min mu per sigma untuk simpangan baku. Maka 45 min 50 per 10 sama dengan min 0,5. Maka kita punya Z1 sama dengan min 0,5. Sementara Z2 merupakan hitungan dari Z2 sama dengan X2 min mu per sigma. Kita punya X2-nya 62, maka Z2 sama dengan 62 min 50 per 10 sama dengan 1,2. Nah, kita sudah punya nih, Z1 sama dengan min 0,5 dan Z2 sama dengan 1,2. Maka kita masukkan ke fungsi sebaran normal ini. Jadi P untuk X lebih dari 45 dan kurang dari 62. Yang perlu kita amati di sini, X-nya itu mendapat nilai antara 45 dan 62. Jadi X ini ada dua batas, yakni antara 45 dan 62, batas bawah 45, batas atas 62. Maka X di sini lebih dari 45, kurang dari 62. Dan kita migrasikan ke sebaran normalnya, ke Z-nya, maka menjadi P untuk Z lebih dari negatif 0,5 dan kurang dari 1,2. Sekali lagi, X-nya kita tahu, X1-nya 45, X2-nya 62, maka kita masukkan ke fungsi sebaran normalnya, maka menjadi ketika P, X lebih dari 45 kurang dari 62, itu akan sama dengan, sepadan dengan untuk P, Z lebih dari negatif 0,5 dan kurang dari 1,2. Ketika kita sudah punya P, Z lebih dari negatif 0,5 dan kurang dari 1,2, maka kita lanjutkan dengan P, Z kurang dari 1,2, itu batas atasnya, dikurang dengan batas bawahnya. P, Z kurang dari min 0,5. Karena untuk menghitung itu sebarannya yang di kurva lonceng ini yang diwarnain hitam bures ini ya. Jadi batas bawahnya min 0,5 dan batas atasnya 1,2. Untuk melihat di situ, maka luas daerah yang dibatasi dengan P untuk X lebih dari 45 dan kurang dari 62, maka sudah dimigrasikan ke Z, itu dibatasin 1,2 sebagai batas atas. Ke bawah nih, daerah yang ada di bawah kurva normal dengan batasan yang kita tentukan tadi. Tapi kan di bawahnya min atau negatif 0,5 itu bukan daerahnya, maka kita cukup sampai negatif 0,5 sampai 1,2, maka mencarinya dengan PZ kurang dari 1,2 dikurang dengan PZ kurang dari negatif 0,5. Kita nanti lihat tabelnya nih, PZ kurang dari 1,2. Nilainya di sini kita punya, simpen dulu ya, 0,8849. Sementara PZ kurang dari negatif 0,5, nilainya 0,3085. Sama dengan
Jadi luas daerah di bawah kurva normal dengan PZ lebih dari antara negatif 0,5 dan 1,2 atau sepadan dengan P untuk X antara 45 dan 62 itu luasnya adalah 0,5764. Nah, kita coba sekarang latihan untuk melihat tabel. Kenapa kok bisa tiba-tiba PZ kurang dari 1,2 menjadi 0,8849? Cara ngitungnya gimana? Tenang, mahasiswa, kita nggak perlu menghitung, cukup melihat tabel. Dan bagaimana cara melihat tabel? Kita segera lihat ya di slide berikutnya. Ingat, PZ kurang dari 1,2 kita. Berikut merupakan tampilan dari sebaran normal dalam tabel Z ya di lampiran buku Walpole, bahwa untuk Z nilainya 1,2 dan tidak ada komahnya, hanya 0 saja, istilahnya 1,2 ya, di belakangnya kan berarti 000, maka nilainya yang saya lingkari 0,8849. Kita tadi punya ya, bahwa PZ kurang dari 1,2 0,8849. Nah, di sini kan kita kurangi dengan PZ kurang dari atau lebih kecil dari negatif 0,5. Kita cari untuk Z-nya 0,5, belakang juga 00 juga berarti. Maka negatif 0,5 untuk Z-nya, maka kita dapatkan nilainya 0,3085. Oke, kita kembali ke atas tadi ya, 0,3085. Maka sudah ketemu nih luas daerah, yakni hanya yang di bawah hitam saja, yakni senilai 0,5764. Nah, untuk mahasiswa, jika soalnya lebih dari, misalkan hanya lebih dari 1,2 saja, maka cara menghitungnya 1 dikurang PZ kurang dari 1,2. Atau kalau kurang dari Z kurang dari 1,2, berarti 1,2 ke kiri itu hitam semua, kita hitamin. Maka luasnya ya udah langsung aja PZ kurang dari 1,2. Nah, di sini mudah-mudahan mahasiswa bisa memahami ya cara membaca tabelnya. Tadi itu karena 1,2-nya juga 00, negatif 0,5-nya juga 00. Maka nilainya kita bisa munculkan sebagai berikut tadi. Tetapi kalau misalnya nilai yang kita punyai Z-nya itu 1,24, maka 1,2 terus dicari di belakang angka 2 itu kan ada 4, maka 0,04. Nilainya 0,8925. Ini misal. Tapi karena berhubung kita hanya 1,2 saja, maka diambillah yang 0 saja, yakni 0,8849. Oke, itu saja. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk materi kita hari ini, yakni tentang sebaran normal sebagai materi penutup perkuliahan statistika ekonomi di semester ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan video ini bermanfaat untuk kalian semua. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.